Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Holis, dosen tetap program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas An-Nukoyah Bulu-Bulu Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu kimia organik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi kimia semester 2 dengan kode mata kuliah J03023 dan bobot 3 SKS. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali kegiatan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Seluruh kegiatan pembelajaran telah dirancang sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan. Mata kuliah kimia organik memberikan dasar pengetahuan mengenai struktur, sifat, reaktivitas, serta mekanisme reaksi senyawa organik. Pemahaman terhadap mata kuliah ini sangat penting karena menjadi landasan bagi berbagai mata kuliah lanjutan maupun kegiatan penelitian di bidang kimia. Adapun pokok bahasan yang akan dipelajari selama 1 semester meliputi konsep dasar kimia organik, atom dan struktur molekul, ikatan kimia dan hibridisasi karbon, hidrokarbon, stereokimia, reaksi substitusi nukleofilik, reaksi eliminasi, reaksi adisi elektrofilik, serta reaksi radikal bebas dan reaktivitas senyawa halogen. Melalui materi-materi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara struktur molekul dengan sifat dan reaktivitas senyawa organik, serta mampu menganalisis berbagai mekanisme reaksi yang terjadi pada senyawa organik. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi kimia, yang meliputi CPL pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya serta secara mandiri. CPL yang kedua, menguasai konsep teoritis mengenai struktur, sifat, fungsi, perubahan energi, dinamika, identifikasi, pemisahan, karakterisasi, transformasi, dan sintesis senyawa kimia beserta penerapannya, khususnya yang berbasis lingkungan. Sedangkan yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan maupun implementasi ilmu kimia yang dilandasi nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan CPL yang selanjutnya mampu melakukan pekerjaan laboratorium kimia baik yang bersifat umum maupun spesifik, termasuk teknik sintesis, analisis, dan pengukuran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini diantaranya CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia organik serta peran senyawa organik dalam kehidupan. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan struktur atom, struktur molekul, ikatan kimia, dan hibridisasi karbon pada senyawa organik. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menerapkan tata nama, struktur, dan isomer hidrokarbon sesuai kaidah IUPAC. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis stereokimia senyawa organik berdasarkan struktur molekul. CPMK kelima, mahasiswa mampu menganalisis mekanisme reaksi substitusi nukleofilik, eliminasi, dan adisi elektrofilik pada senyawa organik. CPMK yang keenam, dan ini merupakan CPMK yang terakhir di mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis mekanisme reaksi radikal bebas dan reaktivitas halogen pada senyawa organik. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, sehingga mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran.
Dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa untuk membangun pemahaman konsep melalui aktivitas belajar yang aktif, kolaboratif, dan reflektif. Metode pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik materi dan capaian pembelajaran. Sistem penilaian pada mata kuliah ini menggunakan prinsip penilaian autentik yang tidak hanya mengukur penguasaan pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kemampuan analisis, komunikasi ilmiah, dan sikap selama proses pembelajaran. Komponen penilaian terdiri atas kehadiran dan partisipasi aktif. Yang selanjutnya tugas individu maupun kelompok, kuis, presentasi dan diskusi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi buku karya Fessenden dengan judul Kimia Organik yang diterbitkan oleh Erlangga. Sedangkan yang kedua, buku karya Harjono Sastrihamijoyo dengan judul Kimia Organik Dasar yang diterbitkan oleh Gajah Mada University Press. Sedangkan yang ketiga, buku karya Solomons dengan judul Organic Chemistry yang diterbitkan oleh Jun Wille. Sedangkan referensi pendukung yang pertama, buku karya Hart dengan judul Kimia Organik, suatu kuliah singkat yang diterjemahkan oleh Suminar Setiati yang diterbitkan oleh Erlangga. Terus buku Kare dengan judul Organic Chemistry. Sedangkan yang terakhir kami ambil dari artikel-artikel ilmiah yang terbaru, yang relevan dengan perkembangan kimia organik. Saya berharap melalui mata kuliah ini mahasiswa tidak hanya mampu memahami teori-teori dasar kimia organik, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, menganalisis mekanisme reaksi secara logis, serta mengaplikasikan konsep-konsep kimia organik dalam penyelesaian berbagai permasalahan di bidang sains, industri, kesehatan, maupun lingkungan. Mari kita ikuti proses pembelajaran di kelas pada pertemuan ke-9 dengan pokok bahasan reaksi substitusi nukleofilik pada senyawa alkil halidah. Yuk kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang alkil halidah. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang tata nama. Alkil halidah itu sama dengan nama alkali. Hari ini kita lebih fokus pada reaksi. Baik, sebelum kita masuk ke reaksi, kita perlu memperkenalkan dulu macam-macam dari alkil halidah. Alkil halidah itu dapat 3 jenis. Ada alkil halidah primer, itu adalah alkil halidah yang halogennya terikat pada C, atau halogennya terikat pada C, di mana C-nya itu mengikat satu atom C yang lain. Terus selanjutnya atom alkil halidah sekunder. Alkil halidah sekunder itu adalah alkil halidah di mana atom halogennya terikat pada C sekunder. Sedangkan yang terakhir alkil halidah tersier. Alkil halidah tersier adalah alkil halidah yang halogennya terikat pada C tersier. Sebagai pemanasan untuk saya siapkan latihan dari pengertian alkil halidah, macam-macam alkil halidah ini. Kira-kira menurut kalian beberapa macam alkil halidah yang tertera di layar ini? Untuk A, kira-kira alkil halidah ada yang oke?
Silakan. Alkil halida primer. Ya, alasannya kenapa itu disebut alkil primer? Atom halogennya itu terikat pada C primer. Oke, bagus ya. Untuk yang A, ini termasuk alkil halida primer karena kalau kalian perhatikan Cl di situ terikat kepada C, di mana C-nya itu termasuk C primer. Oke, ada yang mau yang lain? Silakan. Silakan Eva. Alkil halida tersier karena atom C yang mengikat halogen terikat dengan tiga atom C lainnya. Oke, betul ya. Ini termasuk alkil halida tersier karena Cl sebagai halogen di situ terikat kepada C tersier, atau Cl terikat kepada C di mana C-nya itu terikat oleh tiga atom C lainnya. Oke, yang terakhir untuk C, ada yang bersedia menjelaskan? Silakan. Oke. Atom yang C itu termasuk atom Alkil halida jenis apa? jenis sekunder karena atom halogennya terikat pada C sekunder. Oke. Ini termasuk alkil halida sekunder karena atom halogennya terikat pada C sekunder ya. Benar sekali ya. Artinya kalian sudah dari alkil halida. Oke. Kenapa kalian harus tahu alkil halida primer, sekunder, dan tersier? Karena itu semua nanti akan menentukan bagaimana reaksi alkil halida terhadap khususnya pada reaksi. Jadi di alkil halida itu nanti ada dua reaksi. Yang pertama reaksi substitusi, yang kedua reaksi eliminasi. Sebagaimana namanya substitusi, substitusi itu ganti, atau eliminasi adalah yang pertama kita akan belajar tentang reaksi substitusi. Reaksi substitusi ada dua, ada SN1 sama SN2. SN itu maksudnya nukleofilik. Jadi yang diganti apa? Yang diganti adalah kalau kalian perhatikan dalam kimia itu ada nukleofil, ada elektrofil ya. Kok mati? Ada nukleofil, ada elektrofil. Nukleofil sesuai dengan namanya berasal dari kata nukleus sama filik. Nukleus artinya inti, filik suka dengan inti. Karena artinya dia kaya akan elektron. Sementara elektrofil berasal dari kata elektron, filik. Elektron itu artinya elektron, filik suka dengan elektron. Kenapa? Karena dia punya sedikit elektron, sehingga disebut sebagai elektrofil. Untuk substitusi nukleofil yang diganti itu adalah nukleofilnya. Dalam hal substitusi pada alkil halida yang diganti itu adalah halogen. X ya, X itu golongan dia banyak elektron. Dia punya banyak pasangan elektron, sehingga yang diganti itu adalah golongan halogen halidanya, diganti dengan yang lain. Contohnya apa? Contohnya diganti dengan O dan lain sebagainya. Dalam ikan CX itu C yang mengikat halogen, sebagaimana di slide, C-nya itu cenderung muatan positif
atau elektropositif, sementara X-nya elektronegatif. Untuk substitusi nukleofilik sendiri ada dua ya, SN2, RM1. Kalau yang SN2 dia terjadinya serentak. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Kita hari ini fokus kepada SN1. Sementara SN1 itu terjadi 3 tahap. Tahap yang pertama, kalau kalian perhatikan di sini, oke. Ya, untuk SN2 terjadi 1 tahap. Silakan kalian perhatikan slide. Ketika OH masuk, OH menyerang pada C, ada zat antara. Sebelum OH benar-benar terikat di sini, BR yang terikat pada C itu juga sudah pelan-pelan lepas. Sehingga ketika OH-nya benar-benar terikat, BR-nya lepas. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Masuk dengan OH masuk di atas sebagian diarahkan, sementara apa akibatnya? Akibatnya kan itu akan menjadi kebalikannya. Kalau misalkan konfigurasi jadi R. Sementara untuk SN1 terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama, pematahan alkil halida. Artinya ion halogen, ion halida, dia lepas terlebih dahulu. Setelah dia lepas, kemudian terbentuk karbokation. Tahap selanjutnya, nukleofil bereaksi. Setelah bereaksi nukleofilnya, itu tahap kedua, maka tahap yang ketiga terjadi hanya lepas. Jadi ada 3 tahap. Contoh, misal pada layar terdapat reaksi pada 2-kloro 2-metil butana. Pada reaksi 2-kloro 2-metil butana bereaksi dengan metanol, tahap pertama Cl lepas menjadi Cl-, sehingga rantai C-nya menjadi karbokation. Terus tahap selanjutnya metanol menyerang karbokation. Setelah metanol menyerang karbokation, terbentuklah ion di mana O-nya bermuatan positif. Tahap selanjutnya H+ yang terikat pada O positif kemudian lepas membentuk H+. Membentuk H+. Gimana? Sudah bisa memahami? Selanjutnya, kalau kalian sudah memahami, coba perhatikan berikut. Di situ ada 2 soal. Saya minta salah satu di antara kalian mengerjakan salah satu di antara 2 soal di atas. Oke. Ya, silakan dicoba, boleh berembuk dengan teman, diskusi sama temannya. Oke, ada yang mau mencoba? Oke, silakan.
Silakan. Ya, baik, silakan duduk. Terima kasih ya. Setelah ini kita bahas. Ya, terima kasih. Baik, ada jawaban yang berbeda dengan ini? Enggak. Ada satu. Mulai yang A. Tahap yang pertama di sini lepas. Ya. Untuk Y positif dan dingin. Selanjutnya H2O atau HO sebagai menyerang C positif atau nanti O-nya terdekat kepada C. Terus selanjutnya
Di tahap selanjutnya, karena di sini O-nya positif, maka salah satu halnya lepas, membentuk senyawa seperti ini. Jadi hanya mengganti I dengan OH, sama-sama nukleofil. Terjadi 3 tahap. Oke. Sama juga ya. Tahap pertama saya lepas. Bentuk. Selanjutnya di tahap kedua, tahap kedua itu metodenya menyerang. Metodenya di sini menggunakan untuk O positif. Selanjutnya tahap terakhir hanya lepas. Hanya lepas ini membentuk CH3 jadi di sini hanya sebagai nukleofil. Cl yang keluar itu disebut sebagai gugus pergi. Gugus pergi yang baik. Cl itu Cl atau golongan halogen itu disebut gugus pergi. Cl dia oleh OCH3. Begitu ya. Ini merupakan substitusi atau reaksi penggantian. Mengganti apa? Yang diganti adalah nukleofil. Dalam alkil halida, dalam reaksi alkil halida itu ada 2 reaksi. Reaksi yang kedua yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi insya Allah kita akan bahas di minggu berikutnya, minggu depan gitu ya. Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Kalau enggak ada, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah.